أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, cicak seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hewan ini biasa kita temui di rumah atau pepohonan. Dalam Islam cicak biasanya diperangi karena hewan ini termasuk hewan pengganggu. Dan tahukah kamu ternyata cicak bisa dibunuh? Lalu ada fakta-fakta apa lagi tentang cicak dalam Islam? Sahabat beriman, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya dengan menonton videonya hingga akhir, tentunya hanya di channel Rumah Islami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi, untuk mendukung channel ini agar terus senantiasa dapat menyiarkan syiar Islam. Cicak meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Dalam peristiwa ini dikisahkan terdapat dua ekor binatang yang turut berperan, yakni semut dan cicak. Dalam cerita itu, semut dengan susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian seekor burung berkata, mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu, tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku ada di pihak yang mana. Di sisi lain, cicak ikut meniup api yang dibuat Raja Namrud, agar semakin membesar. Memang tak seberapa, tapi dengan apa yang dilakukannya, semua tahu cicak ada di pihak yang mana. Munawi mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat yang jelek, sementara dulu dia meniup api Ibrahim sehingga api itu menjadi besar. Sunnah membunuh cicak. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, ilat bahwa cicak digolongkan hewan yang fasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudarat dan mengganggu manusia. Beberapa hadis bahkan sangat menganjurkan umat muslim untuk membunuh cicak. Dikisahkan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik pengganggu. Hadis riwayat Muslim. Berlanjut dari hadis tersebut, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwa ia bertemu dengan Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak." Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kami bahwa tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tak satu pun binatang di bumi ketika itu kecuali ia akan memadamkannya, kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cicak dapat menyebabkan kusta. Kusta merupakan suatu penyakit yang biasa menyerang kulit. Penyakit ini bisa menyebabkan kecacatan. Namun ternyata, cicak dapat menyebabkan penyakit tersebut. Badruddin Al-Aini dalam kitab Umadatul Qori menjelaskan, hewan ini dapat menyebabkan kusta, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tersebut.
Sebagian ahli hikmah menuturkan, sesungguhnya cicak atau tokek bisa menyebabkan tuli dan penyakit kusta. Cicak tidak bisa masuk rumah yang di dalamnya ada minyak jafaran. Ia bisa menguning dengan mulutnya dan memutih. Dituturkan untuk cicak yang berukuran besar, bisa meracuni dan membuat kulit kusta dengan cara meludahkan ke dalam wadah kemudian manusia mengambilnya maka hukumnya makruh. Apabila menemukan garam, maka akan membuat lubang di dalamnya, dan menjadikan zat untuk menghasilkan kusta. Sampai tidak keluar 4 bulan dan tidak makan apapun seperti ulat. Kotoran cicak dapat menyebabkan sakit perut. Cicak yang berkeliaran di langit-langit rumah, terkadang membuat kotoran sembarangan, kotorannya bisa jatuh ke lantai mengenai badan, atau bahkan jatuh kepada makanan. Dilansir dari halosehat.com, kotoran cicak mengandung bakteri E. coli, yang menyebabkan sakit perut apabila masuk ke dalam tubuh. Pahala membunuh cicak. Sunnah adalah perkara yang tidak wajib dilakukan, namun mendapatkan kebaikan jika dilakukan. Dalam membunuh cicak pun sudah tentu akan ada kebaikan yang menyertainya. Mengenai hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perihal pahala yang akan didapatkan dengan mengamalkan anjurannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan 1 pukulan, dicatat baginya pahala 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan, pahalanya kurang dari itu, dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu, hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, sebuah hadis lain juga tentang Aisyah yang mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus 7 kesalahan atasnya, hadis riwayat Tabrani. Mengapa diberikan kebaikan bagi yang membunuh cicak dengan pukulan-pukulan tertentu? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, menjelaskan bahwa anjuran membunuh cicak dalam hadis itu karena ia dapat menularkan penyakit. Membunuh hewan ini dengan pukulan tertentu, karena semakin cepat dibunuh, maka akan semakin membuat kita aman dari penyakit. Sahabat beriman, hewan ini dianjurkan dibunuh karena dapat membahayakan kita, bukan karena alasan yang lain, apalagi karena dendam atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan, hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Jadi apabila memang cicak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia, atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Beriman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kehilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.